Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Armando Ahmad Rahbar dari STIMBI Bandung, kelas C3, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi akuntansi tentang penganggaran. Apa itu penganggaran? Ada yang sudah tahu apa itu penganggaran? Untuk yang belum tahu, yuk simak videonya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dalam penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran. Prosedur yang dipakai untuk menyusun anggaran disebut sistem anggaran. Fungsi anggaran. Fungsi yang pertama adalah membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek, dan yang kedua, alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban. Keterbatasan anggaran. Yang pertama adalah anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi. Anggaran disusun atas dasar kondisi dan asumsi yang mendasari penyusunan anggaran, mengharuskan adanya revisi anggaran agar anggaran tersebut dapat digunakan sebagai alat manajemen. Yang kedua adalah anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen hanya apabila semua pihak, terutama manajer-manajer perusahaan, secara terus-menerus dan mengkoordinasi berusaha dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam anggaran. Yang ketiga adalah anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi atas kegiatan yang akan datang. Ketepatan dari estimasi sangat bergantung kepada pengalaman dan kemampuan dari estimator atau proyektor. Ketidaktepatan anggaran berakibat tidak baik sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dengan baik. Jenis-jenis penganggaran. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Anggaran jenis ini mengenai segala rencana penjualan selama periode yang ditentukan yang akan dinyatakan dengan satuan uang dan juga kuantitas penjualan. Anggaran jenis ini bisa disusun berdasarkan kepada proyeksi penjualan yang akan diberikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah anggaran produksi. Jenis anggaran yang satu ini mengenai segala macam rencana unit yang akan diproduksi selama periode anggaran. Anggaran ini adalah dasar dari biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya pabrik. Peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah cara yang dilakukan oleh bisnis sebagai proses memperkirakan pendapatan masa mendatang dengan memprediksi jumlah produk yang akan dijual. Biasanya terdapat jangka waktunya, misalnya dalam hitungan minggu, bulanan, kuartal, hingga tahun selanjutnya. Pentingnya meramalkan penjualan. Dengan meramalkan penjualan produk di sebuah perusahaan, maka manajemen perusahaan itu akan bisa melangkah ke depan dengan pasti. Atas dasar peramalan penjualan yang dibentuk, ini manajemen perusahaan akan memperoleh cerminan tentang suasana masa depan perusahaan. Anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan di dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Fungsi anggaran produksi. Yang pertama adalah menunjang aktivitas penjualan. Dengan begitu, produk bisa disediakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan. 2. Menjaga tingkat persediaan
yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. 3. Mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. Kebijakan persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. 2. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Nah, segitu dulu ya, geng, materi yang bisa saya sampaikan sekarang. Kurang dan lebihnya, saya meminta maaf apabila saya salah kata ataupun kurang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bye.